Halo everybody, welcome to my channel. Jadi hari ini saya kepengen membahas beberapa komen-komen yang kalian pertanyakan sama saya di kolom komentar. Jadi yang pertama itu banyak banget yang nanya, hidung itu sebenarnya implannya itu bisa selamanya nggak sih di hidung kita? Nah oke, sekarang ini aku cuma mau kasih dulu pengertian kepada kalian. Kalau misalnya kalian pergi bikin implannya itu di tempat yang bagus gitu ya, jadi hasilnya juga setelah itu bagus gitu, nggak ada kayak miring ataupun iritasi ataupun mencong-mencong gitu ya. Implan itu bisa di hidung kalian sampai seumur hidup gitu. Terus yang kedua adalah misalnya gini, ternyata implan itu bikin hidung kamu iritasi, bikin hidung kamu tuh kayak merah-merah, terus gatal, terus habis itu apalagi ya, pokoknya kayak komplikasi gitu lah kan. Terus habis itu miring, ya otomatis kamu harus melakukan revisi. Jadi untuk pertanyaan ini jelas ya, jadi selama implannya itu bagus gitu loh, nggak ada masalah, ya udah nggak ada apa-apa gitu. Oke, lanjut ke pertanyaan yang berikutnya. Kenapa sih implan payudara itu harus diganti 10-25 tahun? Ini sebenarnya adalah pertanyaan yang sangat menarik. Dan juga di sini saya jelasin sama kalian dulu. Jadi sebenarnya implan payudara itu ada dua pendapat dari dokter-dokter, yang dimana ada yang bilang implan payudara itu nggak usah diganti. Dan pendapat yang kedua itu adalah bilang implan payudara itu harus diganti 10-25 tahun. Sebenarnya ini nggak ada yang salah gitu loh. Aku akan bilang gini, yang bilang 10-25 tahun itu biasanya adalah dokter dari Amerika gitu. Jadi dokter-dokter di Amerika mereka selalu menyarankan untuk mengganti implan itu 10-25 tahun. Sedangkan kalau dokter di Bangkok ataupun di Korea, biasanya mereka bilang nggak apa-apa sih gitu, bisa aja seumur hidup gitu loh. Jadi ini semuanya nggak salah guys. Jadi gini, kalau misalnya implan itu nggak ada masalah di dalam payudara kamu gitu loh, baik-baik aja. Sebenarnya sih memang nggak apa-apa untuk kamu pakai untuk selamanya gitu. Apalagi sekarang ini kan ada kayak merek-merek yang udah bagus gitu ya. Contohnya Motiva, apalagi Motiva Ergonomics, Motiva Silk juga. Itu tuh sebenarnya didesain untuk mencegah yang namanya capsular contracture. Capsular contracture kayaknya udah pernah aku jelasin di video payudara yang sebelumnya gitu. Nanti kalian bisa cek di sana. Jadi di sana itu udah jadi Motiva itu memang diciptakan untuk mencegah capsular contracture itu. Jadi kalau misalnya nggak ada masalah, nggak ada apa-apa, jadi ya oke-oke aja bisa kamu pakai gitu untuk selamanya gitu. Nah tapi kenapa sih sebenarnya dokter di Amerika itu bilang, oh enggak, kamu harus ganti 10-25 tahun. Itu juga masuk akal, karena gini, di dalam payudara kita ini kan kita nggak tahu ya apa yang terjadi di dalam gitu kan. Nah itu cuman untuk mencegah aja, karena kita nggak tahu misalnya kalau mungkin ada komplikasi kah, atau ada kayak bakteri kah gitu loh. Tapi kan gini, kalau misalnya pun sampai ada bakteri, kita kan pasti akan rasa dong ya, pasti ada rasa kayak kelainan gitu kan. Dan kalaupun misalnya sampai ada kayak kista atau apapun, kita pas pegang itu pasti ada benjol-benjolannya atau gimana gitu loh. Jadi sebenarnya kalau memang kamu ngerasa tidak ada masalah sama sekali, tidak ada benjolan, tidak ada sakit, tidak ada rasa gatal-gatal atau apapun, sebenarnya sih memang bisa untuk selamanya. Akan tetapi kalau kalian tanya aku akan bilang harus diganti 10-25 tahun. Aku sarankan, bukan harus, aku sarankan diganti 10-25 tahun. Dan juga kenapa dokter Amerika itu mengeluarkan pendapat yang seperti itu? Soalnya gini, apalagi kan implan jadul ya, dimana breast implant yang allergen itu ternyata dia itu ada yang bisa menyebabkan kanker gitu kan. Udah pernah aku bahas juga sih sebelumnya ya, kalian bisa cek di video yang payudara yang aku sudah bahas itu. Nah itulah juga salah satu alasannya kenapa dokter bilang harus diganti gitu ya, itu untuk mencegah yang namanya kanker itu gitu. Tapi itu pun disebabkan karena merek breast implant yang tertentu. Terus yang berikut itu, dulu kan banyak banget orang yang pakai kayak implan silikon cair gitu ya, yang kayak implannya itu akhirnya pecah gitu loh. Nah itulah juga salah satu alasannya kenapa dokter di Amerika itu bilang, kalian harus ganti 10-25 tahun, karena bisa jadi cewek-cewek yang dulu, wanita-wanita yang dulu yang pakai implan yang yang silikon cair itu, silikonnya mungkin udah pecah atau mungkin udah jamuran di dalam gitu kan, we never know. Makanya mereka mengeluarkan statement yang seperti itu. Tetapi kalau misalnya, makanya zaman now kalau misalnya pakai implan yang bagus, yang kayak yang bereknya bagus gitu ya, kalau nggak ada masalah nggak usah diganti gitu. Terus yang berikut juga sebelum aku lupa nih, ada yang bilang kan leher aku kenapa gitu kan. Ini leher tuh. Ini leherku dari samping nih. Jadi nggak ada hubungannya sama sekali misalnya leher jadi kendor atau apapun. Ini leher is okay. Kapan hari itu cuman mungkin karena bajunya kayak gini, kerahnya, terus ada ini kan ada garis leher. Kan semua orang punya garis leher ya, jadi gini. Anyway, juga aku mau kasih tahu sama kalian, ini adalah wajah aku, nggak make up. I don't know, mungkin kalian bilang, oh ternyata begitu ya mukanya kalau nggak make up ya, berbeda dengan aslinya gitu ya. Ya, it's okay. Itu semuanya adalah pendapat dari setiap orang, dan aku cuman pakai cahaya matahari aja, jadi mungkin agak silau, aku minggir sedikit ke sini. Ini kayaknya masih kena matahari. Bentar. Ouch. Jadi ini kulit wajah nggak pakai make up. Ini juga aku mau kasih sama kalian scarnya aku.
Bisa nggak kelihatan? Nih, sama di sini. Oke. Lalu ini sama di sini. Ini adalah post surgery aku 1 bulan 17 no 1 bulan 18 hari. Yes, 21. Ya, 1 bulan 18 hari gitu. Udah bagus nggak? Dan inilah apa adanya. Kalian coba lihat mukaku. Ternyata nggak seperti itu ya, yang kayak artis Korea atau segala macam. Is okay gitu. Mungkin kalau kalian bilang, oh masih kurang cantik. Menurut saya is okay, karena kalau aku harus compare sama wajah aku yang dulu, itu kayak, aku udah bersyukur banget bisa punya wajah yang seperti ini hari ini, gitu. Lalu pertanyaan yang berikut adalah ini, berapa lama sih sebenarnya facelift ini bisa tahan? Facelift ini bisa tahan 10 sampai 15 tahun gitu. Makanya karena gini, yang ditarik itu bukan cuma kulit, udah pernah aku jelasin ya. Jadi yang ditarik itu otot di dalam, terus dijahit dan kemudian buang juga kulitnya gitu. Jadi jangan pernah berpikir oplas itu akan tahan selamanya. No, oplas itu nggak akan tahan selamanya, teman-teman ya. Jadi ini cuma 10 sampai 15 tahun, tapi ya udah oke lah gitu. Yang pertanyaan berikutnya tuh pernah ada yang nanya seperti ini. Dia bilang, abis ini ada oplas keempat nggak? Ada. Jadi gini ya, aku sebenarnya punya goal itu aku pengen bir yang tebel gitu kan. Cuma yang harus kalian ketahui bahwa fat graft itu cuman memberikan efek yang kayak tidak seperti filler. Aku sudah selalu bilang fat graft itu efeknya tidak seperti filler. Jadi dia tuh halus banget gitu. Kalau filler kan begitu disuntik sini kan langsung cetur gitu kan, langsung kayak segitiga gini kan. Kalau fat graft itu nggak seperti itu. Fat graft itu hasilnya pelan-pelan, jadi dia halus gitu loh. Makanya bibir aku waktu pertama kan ini mencong, ini kan miring sebelah gini, gitu kan. Nah, habis itu diisi lemak di bagian sini. Jadi dia kayak gini. Jadi yang diisi tuh di sini doang untuk menyeimbangkan. Nah, kalau kalian tanya, aku punya surgery berikutnya ada gitu ya. Jadi next ini sebenarnya aku pengen banget bikin bibir, karena aku pengen banget punya bibir yang doer, yang gini. Oke, terus mungkin kalian tanya, kenapa sih aku deket banget ke layar gini? Karena tujuannya adalah untuk supaya kalian bisa lihat dengan seksama wajahku ini ya. Jadi kalian bisa lihat hasil oplasnya seperti apa, dan kalian nilai sendiri gitu hasil oplasnya menurut kalian natural nggak? Hasil oplasnya masih kurang nggak? Masih ada nggak yang kurang menurut kalian gitu. Makanya kalau aku video itu kadang aku nggak sejauh ini gitu, karena aku kepengen biar kalian itu bisa ngelihat gitu loh hasilnya dengan sesama gitu. Kayak mata gitu ya, aku mau kasih lihat nih, ini mata, mungkin kalian bisa lihat nggak sih, ini ada garis di sini. Ini nih adalah dulu kan mataku segini kan, segini, gini dia dulu. Nah, itu tuh adalah kayak tandanya karena yang dulu gitu. Akhirnya setelah dibuka di sini, baru dia akhirnya kelihatan di sini. Jadi dulu tuh mataku segini, ke gini dia. Waktu ini kan ada lipatan alaminya itu dia ke gini. Itu karena kayak lipatan dari dulu gitu loh, dari lipatan zaman dulu kala gitu kan, jadi dia kayak kecetak. Nah tuh halus banget ya, makanya aku tuh kayak suka kalau video tuh aku suka dari depan sini biar kalian tuh bisa lihat wajah aku apa adanya. Dan ini aku sebentar lagi mau sharing sama kalian sebenarnya mengenai produk apa sih sebenarnya yang membantu wajah aku tuh sampai cerah gitu, dan juga rambut jadi lebat. Ini soalnya rambutku dulu rontok parah, tapi nantilah satu video aku akan sharing. Sebenarnya sih aku nggak ada sama sekali maksud mau promosi atau apapun ya, tetapi benar-benar ini karena aku pakai gitu. Jadi kalian bisa lihat wajahku. Habis baterainya. Nah, lalu banyak yang tanya, botox aman nggak sih sebenarnya? Teman-teman, aku bilang itu ya, pribadi kalau aku bilang botox itu aman. Cuman, yang jadi masalah itu seperti ini. Kadang tuh kalau misalnya ada kayak salah suntik gitu ya, kayak lebih banyak di sini, atau lebih kurang di sini, atau bagaimana, atau di mana gitu. Nanti mukanya bisa jadi mencong sebelah kayak gini. Atau kalau enggak, pernah kayak ada cece saya itu waktu itu, dia suntiknya nggak tahu kayak gimana gitu ya. Jadi dia kalau ngangkat alis tuh ininya kayak naik banget gitu. Nah, itu kan botox kan mahal ya, beberapa jutaan juga gitu kan. Jadi memang sih nanti dia bisa kembali lagi ke wajah kamu yang semula, akan tetapi kamu kayak misalnya miring kayak gini, kamu mesti bertahan seperti ini 6 bulan gitu loh, dan juga nggak mahal, nggak murah gitu loh. Jadi ya itu doang sih masalahnya dari botox. Selain mahal,
cuma sementara, dan kalau misalnya salah suntik kamu bisa hidup dengan kayak muka mencong kayak gini selama 5-6 bulanan gitu loh. Nah, berikut yang tanya itu tentang filler lagi. Sekali lagi, kenapa sih kalau aku pribadi, aku sudah selalu bilang aku ini agak takut sama filler kalau aku pribadi. Dan juga aku kalau bisa aku menghindari filler gitu. Kenapa sebenarnya? Sebenarnya aku bilang, aku nggak akan bilang filler itu nggak bagus gitu lah ya. Aku nggak mau bilang seperti itu karena buktinya banyak kok orang yang pakai filler dan baik-baik aja. Yang pertama, selain filler itu mahal gitu ya. Yang kedua, filler itu cuma sementara. Jadi kamu tuh kan harus touch up selalu setiap 6 bulan. Ntar. Jadi selain filler itu mahal dan juga filler itu kayak dia tuh cuma sementara. Jadi kan kamu mesti suntik terus kan. Nah, yang masalah gini loh. Karena kadang kita nyuntik terus kan setiap 6 bulan. Oke lah, yang pertama kamu misalnya suntik kamu oke. Yang kedua kali kamu suntik lagi baik-baik aja gitu. But we never know kapan kayak sial itu datang ke kita gitu loh. Kapan kita tuh bisa tiba-tiba kayak kena waktu pas suntik itu kenanya di saraf yang nyumbat gitu loh, kayak nyumbat di saraf gitu. Kita nggak pernah tahu, itu yang jadi masalah gitu. Jadi misalnya kalau kena di hidung gitu kan bisa terjadi kebutaan gitu kan. Nah, kita tuh nggak pernah tahu kapan kita bisa dapat jackpotnya itu yang jadi masalah buat aku gitu. Terus filler di bibir itu juga bisa bikin kayak kalau kena sarafnya tuh bisa kena juga gitu loh. Di sini juga bisa juga gitu kan. Jadi karena kita kan lakuinnya itu berulang-ulang kali gitu ya. Jadi ya seperti itulah. Terus kalau misalnya ada yang nanya, kalau misalnya fillernya udah pindah tempat gitu, jadi gimana dong? Nah, itu kan bisa disuntik dengan penghancur filler. Jadi kalau misalnya fillernya udah numpuk di hidung gitu ya, jadi aku selalu saranin kalau misalnya udah selesai suntik filler, terus efek fillernya udah hilang dalam waktu 6 bulan, minta aja sama dokter untuk suntik penghancur filler. Akan tetapi kalau mau minta suntik penghancur filler, jangan suntiknya di sini lagi, no. Jadi minta suntiknya itu di sekitar sininya juga gitu, di sekitar cupingnya, di sekitar batangnya sini, sama di sini juga siapa tahu masih ada sedikit kan, sama di sini gitu loh. Kenapa? Karena kan aku udah pernah cerita bahwa filler itu bermigrasi. Jadi mintalah suntik ke sini gitu. Karena dari pengalamannya klien-klien aku juga gitu, kalau misalnya mereka udah terlalu sering filler, hidung itu jadi gede gitu loh. Nah, kalau misalnya udah pernah suntik di sini, di dagu gitu kan gini, tapi kan nanti dia turunnya ke sini. Nah, nanti kalau di sini tuh suntiknya mintanya di sini juga gitu. Terus habis itu di bibir. Bibir ini kan misalnya udah hilang ya, nanti mintanya suntiknya tuh di sini-sini juga gitu. Sini. Jadi mintanya suntiknya tuh sekitar-sekitarnya. Terus habis itu kayak kantong mata. Kantong mata tuh buat orang yang udah sering filler ya, dia pasti tahu banget kalau misalnya mereka suntik filler gitu di sini kan kantong mata. Nanti tuh lama-lama bisa turun di sini. Nah, nanti ada jendulan di sini. Jadi dia bilang, "Loh, kok aku jadi ada kantong mata?" Padahal itu bisa jadi fillernya. Nah, caranya itu kalau misalnya kalian mau bikin fillernya itu hilang, ya minta aja nanti dokternya suntik penghancur filler. Tapi suntiknya itu bukan di sini lagi, tapi di sekitar-sekitar sininya gitu. Jadi sekitar-sekitar sininya. Makanya aku selalu bilang sama orang-orang yang misalnya udah suntik filler dan fillernya itu udah hilang, kalau mau suntiknya itu jangan pas di tempat yang dulu kamu suntik, tapi di sekitar-sekitarnya juga gitu. Jadi kayak misalnya smile line sini, mintalah di bagian-bagian sini juga gitu, karena fillernya itu sudah bermigrasi ke arah sana. Yang berikut adalah fat graft. Fat graft itu kenapa sih harus 2 kali gitu loh? Nggak bisa ya 1 kali aja ya? Kok misalnya aku mesti kembali lagi ke Korea lama kayak repot banget gitu. Nah, oke, gini. Yang pertama, berapa lama sih sebenarnya jaraknya untuk bisa fat graft lagi? Itu jarak yang bagus adalah 3-6 bulan. Tapi kalau misalnya kalian nggak bisa balik dalam 3-6 bulan, ya oke, kalau misalnya kamu mau extend ke 1 tahun. Kenapa sih sebenarnya harus ada fat graft yang kedua gitu? Aku mau kasih lihat sama kalian, ini adalah hasil dari fat graft pertama aku. Nih, ini masih digabung dengan masih bengkak ya. Jadi muka aku ini masih bengkak, sini masih bengkak, terus sini juga masih bengkak, ini masih keras banget gitu, ini juga masih mati rasa. Jadi karena ini masih bengkak, jadi ini kan masih maju kan. Oke, tapi kalian bisa lihat ini smile-nya memang berkurang, tetapi masih ada gitu. Makanya kalau mau benar-benar disempurnain, itu harus ada fat graft yang kedua gitu. Makanya ini nanti untuk diisi lagi, karena fat graft itu aku udah bilang, fat graft itu tidak seperti filler. Kalau misalnya orang suntik filler kan misalnya kayak gini, dia langsung hilang kayak gini.
langsung nggak ada kan, karena filler itu dia punya tekstur lebih padat, lebih keras daripada fat graft, sedangkan fat graft itu benar-benar seperti mentega gitu. Jadi nanti diisi lagi biar dia tuh naiknya pelan-pelan gitu loh. Dan juga fat graft itu tidak bisa terlalu cepat diisi, terlalu banyak diisi. Kenapa? Karena kalau terlalu banyak diisi, satu, nanti adalah emboli lemak. Yang kedua, kalau filler bisa pindah tempat, sama fat graft juga pindah tempat gitu. Makanya diisi sedikit dulu. Karena kalau terlalu banyak, kan gini, itu kan waktu di lemak diisi itu kan dia cair ya. Nah, waktu dia diisi di sini, kalau terlalu banyak, nanti dia bisa naik juga ke sini-sini. Dimana fat graft itu sendiri ada pasca perawatannya setelah diisi lemak. Nah, nanti mengenai pasca perawatannya diisi lemak itu aku akan bahas di video berikutnya, yang dimana aku akan bahas semua hasil oplas aku dari oplas pertama sampai oplas kedua, sampai oplas ketiga. Terus habis itu apa aja side effect-nya yang aku rasakan, apa aja cacat-cacatnya gitu ya, apa aja yang benar-benar aku rasakan, dan apa aja perawatannya gitu. Itu yang nanti aku akan ceritakan di video yang setelah ini. Nah, oke, jadi kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Nanti kalau muka oplasan seperti ini gitu ya, pada saat tua itu jadi apa sih? Jadi meleleh nggak sih? Enggak. Jadi setelah kita tua, muka oplas misalnya kayak aku gini, itu nggak akan meleleh karena operasi plastik. Plastik itu sebenarnya bukan dibilang dikasih plastik, enggak. Itu sebenarnya kulit kita aja kayak gini kan, cuma dijahit aja dan lain segala macem gitu ya. Memang ada yang pakai implan, yaitu implan gitu. Tapi implannya pun tidak akan meleleh gitu. Jadi jangan berpikir bahwa nanti kalau udah oplas, nanti kalau misalnya udah umur 60-an atau umur berapa, itu implannya meleleh semua tuh, mukanya jadi compang-camping. Enggak. Jadi kita harus ada dalam konteks oplas yang bener, oplas yang bagus gitu ya. Nah, kalau oplas yang bagus, oplas yang bener gitu, setelah tua gitu, misalnya 20 tahun kemudian gitu ya, mukanya tuh ya nggak akan meleleh, akan seperti biasa orang yang menua gitu loh. Jadi contohnya wajahku yang sebelumnya seperti ini, yang udah kendor banget gitu ya. Nanti misalnya 20 tahun kemudian aku kalau nggak oplas, aku tuh udah kayak nenek-nenek beneran deh, udah jatuh semua kulitnya. Nah, tapi karena sekarang ini aku udah oplas, aku udah di lifting kulitnya dari umur 36 tahun, aku sekarang udah kelihatan mungkin kayak 26 tahun gitu, jadi kayak muda 10 tahun. Nah, nanti setelah 20 tahun kemudian, aku tuh nggak akan kelihatan kayak terlalu tua, nggak akan kelihatan setua kalau aku nggak oplas gitu. Jadi itu sebenarnya bagusnya dari oplas gitu, karena dia bantu memperbaiki. Oplas itu yang benar adalah membantu mengkoreksi kekurangan wajah kita gitu. Jadi itu sih yang aku mau bilang. Kalau misalnya kalian bertanya, oh nanti kalau misalnya dia tua, turun semua tuh. Mungkin ada yang bilang melihat wajahnya orang jadi aneh gitu. Mungkin ya yang pergi oplas itu dia pergi oplasnya di tempat yang salah gitu kali ya, di tempat yang abal-abal gitu. Jadi waktu selesai itu mukanya jadi seperti itu gitu loh, jadi kayak aneh gitu. Atau bisa jadi dia itu isi dengan silikon cair. Jadi bedakan orang yang oplas di tempat yang salah gitu dengan oplas di tempat yang benar gitu. Kalau misalnya kamu oplas di tempat yang salah, ya nggak usah tunggu sampai 20 tahun. Mungkin 1 tahunan, 2 tahunan juga udah kelihatan semua kayak merah-merah, mulai iritasi atau apapun gitu loh. Apalagi kalau misalnya yang suntik silikon cair gitu ya, itu serem banget gitu. Ya otomatis pasti hasilnya aneh gitu. Tapi kalau misalnya kamu bikinnya di tempat yang benar gitu ya, hasil oplasnya bagus, berhasil, sukses gitu ya, seharusnya baik-baik aja gitu. Yang pertanyaan yang berikut yang sebenarnya jujur bikin aku gemes banget itu adalah pertanyaan yang seperti ini. Yang bilang kalau misalnya nanti mamanya udah oplas, udah cantik gitu ya, terus gimana tuh anaknya, apa kabar, apakah nanti anaknya juga jadi jelek seperti mamanya. Sebenarnya sih kita nggak bisa ngejudge seperti itu ya, dan aku rasa jujur yang ngomong-ngomong seperti ini cuma orang yang nyinyir aja gitu, karena banyak kok buktinya artis-artis yang cantik-cantik. Kalian bisa lihat artis-artis Indonesia gitu contohnya ya, mama bapaknya itu nggak terlalu cantik, nggak terlalu ganteng kok gitu, malahan ada yang kayak mungkin orang dari kampung atau apa, tapi anaknya cantik banget gitu loh. Kenapa? Makanya kita jangan menjudge orang gitu. Kenapa? Karena kita nggak pernah tahu pemberian Tuhan itu seperti apa gitu kan. Ya Tuhan itu maha adil lah gitu. Dan lagian juga orang itu cantik ataupun jelek itu bisa diubah dengan kalau ada uang gitu kan. Jadi ya seperti itu, jangan bilang seperti, karena namanya DNA kita nggak pernah tahu. Sedangkan juga ada misalnya orang 4 saudara, 2 bisa cantik, 2 juga bisa nggak cantik gitu kan, atau 2 bisa ganteng, 2 bisa nggak ganteng kan, sering yang kayak gitu kan. Atau dari semua saudara cuman ada 1 aja yang ganteng, yang lainnya tuh biasa-biasa aja, sering kok kayak gitu. Jadi udahlah, janganlah kalau misalnya orang oplas itu dinyinyir-nyinyirin, bilang oh nanti anaknya jelek kayak mamanya, gimana tuh, gimana, apa kabar. Udahlah, kita nggak usah kayak gitu ya. Ayo kita lebih melihat dari sisi edukatifnya.
mari kita lebih berpikiran terbuka gitu, kita jangan nyinyir atau apapun gitu, karena biar bagaimanapun ini sebenarnya adalah edukasi gitu loh. Dan juga sebenarnya banyak banget orang yang sudah terperangkap dengan oplas yang salah. Makanya aku tuh kepengen berbagi buat sebenarnya orang itu lebih teredukasi gitu loh. Jadi kadang kalau misalnya banyak kayak komen-komen nyinyir, aku sedih juga. Oke, yang berikut ini adalah pertanyaan yang tentang wajah stroberi. Jadi ceritanya ada satu artis, katanya artisnya itu aku tutup ya mukanya ya. Cuman bentuk wajahnya itu katanya kan kayak stroberi. Nah, ini adalah pertanyaan yang bagus banget. Kenapa sih wajahnya bisa kayak stroberi? Ini cuman karena aku nggak pernah lihat before-nya dia ya. Tapi ini cuman dari pendapat aku saja sebagai seorang plastic surgery agent, oke? Dan juga karena kebetulan aku pernah mendapatkan kasus di mana aku ada klien yang wajahnya seperti ini, jadi kayak wajah stroberi gitu loh. Nah, kenapa sih sebenarnya punya wajah stroberi? Jadi ceritanya karena klien yang ini ya, kalau tentang klienku yang ini wajahnya stroberi juga, itu karena dia melakukan ini jaw reduction, tetapi anehnya sama rumah sakit dan juga sama agennya dia, karena waktu itu kan dia pergi sama agen kan, agennya dia itu tidak menyarankan dia untuk melakukan ini cheekbone reduction. Jadinya waktu dia di ini jawline reduction, sama dia kan bikin juga V-line. Jadi ini V-line-nya ini dikasih kecil banget, terus habis itu ini juga dikecil banget. Jadi wajahnya dia setelah itu jadi kecil kayak gini. Sedangkan dia punya cheekbone yang tinggi. Jadi dia mukanya bener-bener kayak stroberi gitu loh. Nah, seringkali seperti itu. Jadi bisa jadi artis yang katanya mukanya kayak stroberi ini tuh karena mungkin dia bikin ini kayak cheekbone jaw reduction, sama dia bikin V-line karena mungkin dia kepengen kelihatan lebih V-shape gitu mukanya, atau mungkin dia kasih filler atau apapun gitu, atau mungkin dia botox serahan, I don't know. Tapi dia nggak bikin ininya gitu. Jadi karena ininya nggak dibikin, jadi mukanya tuh jadi gede gitu loh. Di sini gede, terus saat itu di sininya turun. Nah, itu bisa jadi gitu. Jadi gimana sih sebenarnya caranya untuk mengobati atau untuk menangani wajah stroberi seperti itu? Jadi kalau udah wajah stroberi itu, caranya satu-satunya adalah ininya harus dipotong gitu. Jadi dia harus cheekbone reduction biar untuk menyeimbangkan gitu loh. Nah, jadi itu sih yang kalau menurut aku. Terus habis itu yang katanya artis wajah stroberi ini kan hidungnya aneh. Nah, sebenarnya apa yang bikin hidungnya aneh? Yang bikin hidungnya aneh itu adalah cupingnya. Itu yang harus kalian ketahui dulu, sama di bagian tengah hidungnya. Jadi cupingnya itu seperti ini. Dan juga ininya agak naik dikit. Nah, itu kenapa bisa terjadi? Itu karena salah tempat oplas. Itu yang selalu aku bilang. Kadang kita berpikir, hidung ini gampang banget. Aku ya, di tempat itu ya, cuma 15 juta ya. Aku bikin itu hidung bagus deh. Padahal nggak seperti itu. Bayangin, di tempat yang sekecil ini, dengan kulit yang seterbatas ini, itu mau dioplas, mau diperbaikin gitu. Itu yang susah sebenarnya. Jadi gini, hidung itu sebenarnya adalah oplas yang paling susah. Itu yang selalu aku bilang. Karena seringkali juga, itu dokter juga udah mengakui hal itu. Bahkan dokter dari Amerika sudah mengakui juga hal ini. Aku udah pernah bilang di video sebelumnya juga. Ini tuh adalah oplas yang paling susah, karena untuk space yang sekecil ini dengan kulit yang seterbatas ini kita mau bentuk dia gitu, itu makanya susah banget. Makanya sering terjadi iritasi, sering terjadi bocor, sering terjadi miring, implan goyang-goyang, dan banyak sekali kayak komplikasinya gitu. Jadi kenapa bisa alarnya sampai kayak gini? Karena bikin alar itu sangat-sangat susah, sangat-sangat tricky gitu. Kalau nggak hati-hati, kalau dokternya nggak bagus, bisa jadi alarmu itu jadi kayak alar kayak gini, alar Michael Jackson gitu. Makanya kalau mau pergi dokter harus selalu berhati-hati. Dan kalian harus tahu, sekali alar itu salah potong, itu nggak bisa dikembalikan lagi. Ini adalah contoh salah satu oplas yang tidak bisa dikembalikan ya. Aku kan udah pernah bilang ada oplas yang bisa direvisi, ada oplas yang tidak bisa direvisi. Seperti facelift, kalau misalnya udah terlalu kencang tariknya, itu tidak bisa direvisi lagi. Sama dengan alar plastik, kalau misalnya udah sampai habis kayak gini, itu nggak bisa direvisi lagi, itu masalahnya. Nah, kemudian yang hidungnya seperti ini. Nah, aku nggak tahu hidung awalnya dia seperti apa gitu, apa mungkin sama dokternya itu diambil dia punya tulang rawan di sini, I don't know, karena aku nggak tahu foto awalnya itu seperti apa. Akan tetapi kalau misalnya dia mau revisi, dia bisa melakukan yang namanya septum extension. Tetapi alarnya itu sudah susah untuk diperbaiki karena udah begini banget gitu. Mungkin bisa diperbaiki dikit gitu ya, tapi untuk ujung hidungnya ini bisa diperbaiki. Itu namanya septum extension. Jadi diambil tulang rawan dari telinga sini, lalu kemudian dipasang di depan sini. Akan tetapi, ada akan tetapinya lagi. Akan tetapi itu tuh tergantung juga dari ketebalan kulit. Nah, kalau orang yang kulitnya sudah tipis ya, ada yang udah hampir bocor, karena aku udah ada klien yang hidungnya tuh udah hampir bocor, yang implannya itu udah kelihatan putih-putih di sini.
Kalau misalnya seperti itu, ada cara lainnya, yaitu dengan cara mengambil dermafet. Jadi dermafet itu diambil dari badannya dia, lalu kemudian dipakai untuk mengalasi hidungnya dia biar nggak bocor. Itu yang bisa dilakukan. Nah, sebenarnya kalau septum extension, kalau misalnya orang yang udah dipotong ini cupingnya sama dokter ya, ini sama ini diambil sama dokter gitu. Karena aku sering lihat dokter itu malahan hancurin hidungnya orang gitu ya. Kalau udah kayak gini, itu septum extension, terus kalau misalnya menipis, pakai dermabond, itu cuma bisa dilakukan di Korea gitu. Mungkin di rumah sakit lain mungkin ada yang bilang, oh aku bisa gitu ya, tapi I don't trust them. I'm not trust them at all. Aku nggak percaya sama mereka sama sekali gitu. Jadi yang bisa bikin septum extension dengan bagus itu cuma di Korea. Tapi kalian juga harus hati-hati karena tidak semua di Korea bisa melakukan septum extension dengan baik. Yang buat aku pribadi, aku cuma percaya sama satu orang dokter yang bisa bikin seperti itu di Korea gitu. Cuman harganya dia memang mahal gitu. Oke, sekian teman-teman semua video hari ini, pertanyaan-pertanyaan kalian. Saya harap mungkin nggak semuanya bisa saya jawab ya. Tetapi saya harap saya bisa mengcover pertanyaan kalian yang udah kalian masukin. Dan inilah dia wajah saya sekali lagi sebelum saya menyelesaikan video ini. Nih gigi. Minggu ini aku mau pasang kawat. Yes. Oh iya, terus ada lagi yang nanya, kenapa sih aku bukan cabutnya premolar yang ini, tapi aku cabutnya yang ini? Memang sih waktu itu hari dokter udah bilang gitu kan, dokter udah bilang cabutnya premolar. Akan tetapi, yang pertama, aku tuh udah gemes banget ngelihat taringku itu gitu loh. Aku udah gemes banget karena selama 36 tahun, bayangin, itu taring nyangkut di sini. Maksudnya dia kayak menggantung di gigiku itu kan. Itu yang pertama, jadi aku udah gemes banget sama taringku. Yang kedua, yang ada dalam pikiranku itu adalah karena premolarku ini terlalu besar, kanan dan kiri ini kalau diambil itu tuh kayak gapnya gede banget gitu loh. Dan kalau ini kan dulu dia cuman kayak setengah-setengah gitu kan. Jadi aku bilang sama dokter, dok, aku mau ambil iniku aja, taringku. Dan dokter bilang, oke lah, kalau kamu memang mau ambil taringnya ya udah ambil taringnya gitu loh. Ya, well guys, ternyata setelah aku pergi ke dokter yang lain lagi, jadi yang okein, jadi kayak di Australia itu, kalau kita mau ke dokter kawat gigi ya, ortodontis, ya orto gitu ya, kita harus ke dentis untuk cabut giginya. Jadi yang menyetujui itu harus ortonya dulu, baru dentisnya bisa cabutin gigi kita. Nah, jadi aku kan ke orto yang ini kan, orto ini udah setujuin taringku ini dicabut gitu. Setelah itu ya udah aku ke dentis lah, dentisnya bilang ya udah ngikutin si orto aja, orto bilang ini ya udah ini yang dicabut, karena mereka nggak bisa kalau misalnya orto sudah bilang ini, terus dia cabut yang lain udah nggak bisa, aku mesti kembali lagi baru ganti lagi gitu, ribet lah di sini gitu, beda sama di Indo kali. Nah setelah dicabut, aku ternyata nggak pergi ke orto yang aku pergi pertama ini, aku perginya ke orto yang kedua yang lain gitu, yang lebih senior, dan ternyata dia bilang kok dicabut sih taringnya bukan premolarnya, and I was like hah? Dokter, tapi dia udah oke gitu loh dokter, dan ini pun udah dicabut gitu. Sampai sebenarnya waktu aku mau pasang gigi, waktu aku mau pasang kawat, dokternya tuh udah bilang kayak udahlah kamu balik lagi ke ortomu yang pertama lah, aku nggak mau terima kasusnya kamu gitu. Tapi aku mohon gitu kayak dok, please dok, aku udah kayak desperate banget gitu loh, dan aku mau sama dokter aja yang bikinin gigi aku gitu kan. Udahlah dokter bikin kayak gimana aja aku terima aja gitu loh. Jadi ya aku nggak tahu gimana nanti hasilnya teman-teman. Ini tapi doakan aku biar hasilnya nanti bagus, karena dokternya bilang, ini gimana caranya nih, bagian sini kamu udah cabut semua, dan ini tuh kayak nggak ada space-nya lagi gitu. Terlalu banyak space di depan nantinya. Tapi ya, I don't know, I already take it out gitu, udah aku cabut juga gitu loh. Jadi ya, gitulah. Oke, sekian teman-teman buat kalian nih. Aku mau kasih lihat nih, my leher. Tuh. Nggak ada jendul-jendulnya. Nggak ada karena oplas. Hai.